Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meftal Khairi dari kelas R3G dengan NPM 2021-21514. Di sini saya akan membuat video menarasikan materi-materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran memiliki 3 bagian. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 1. Model pembelajaran yang dihasilkan adalah pembelajaran kooperatif sebagai pengembangan dari perpaduan student teams assessment division atau pembelajaran peningkatan prestasi. Kedua, model desain pembelajaran menyajikan rencana pembelajaran dengan prosedur pembelajaran. Bagian B, pembelajaran komunikatif. Model pembelajaran komunikasi atau communicative learning, guru berperan sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru bertugas membimbing siswa agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Pandangan guru terhadap siswa akan menentukan sikap dan perbuatan setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai siswa. Bagian C, pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang dihasilkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Manfaat problem model based learning. Yang pertama, siswa akan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah tersebut. 2. Guru dengan siswa semakin akrab. Ketiga, solidaritas sosial akan terpupuk dengan adanya diskusi dengan teman satu kelompok. Materi yang kedua yaitu pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pembelajaran dan pengembangan kurikulum. A. Pengertian pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurur yang artinya tempat terpacu. Adapun definisi menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution, ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar dan mengajar, di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Bagian B, model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada administratif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan sistem komando dari atas ke bawah, yaitu top down. Pendekatan ini juga disebut line stack model. Artinya pelaksanaan suatu program berdasarkan garis perintah. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kelebihannya ini memiliki standar yang sama di berbagai daerah, sehingga guru tinggal melaksanakan, tidak lagi berpikir. Adapun kekurangan kurikulum, yaitu potensi guru tidak dapat berkembang, bahkan semakin dininabobokan tugas dan perannya. Yang kedua, pendekatan akar rumput. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari administratif, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak di lapangan, kemudian disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Pendekatan ini sering juga dinamakan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Bagian yang ketiga, model Taylor. Model Taylor menitik beratkan pada bagaimana merancang suatu kurikulumnya yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. Yang keempat, model Hilda. Tabel model Hilda menitik beratkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang kelima,
Model berbasis kompetensi. Model berbasis kompetensi sebenarnya sudah berkembang sejak lama dan merupakan pengaruh dari munculnya pendidikan berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Untuk bagian C, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Pertama, prinsip umum dibagi menjadi 4. Pertama ada prinsip relevansi, merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Yang 4, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan memerlukan biaya yang murah. Yang kedua ada prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi 2. A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Rumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan atau perumusan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan yaitu pertama ada ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat. Yang ketiga, survei tentang manpower. Yang keempat, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan pada rencana kurikulum. Perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Materi yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari 2 kata, pengelola dan kelas. Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola, ditambahi awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management. Pengertian pengelolaan dan manajemen pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian. Bagian B, tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya sudah terkandung pada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan dari pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Suharsimi Arikunto dalam Jamara 2013 berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Menurutnya, sebagai indikator dari sebuah teks yang tertib, apabila yang pertama, setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya ada anak yang terhenti karena tidak tahu ada tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepat supaya lekas menyelesaikan tugas diberikan kepadanya. Yang selanjutnya bagian C, yaitu komponen-komponen pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaannya dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. A. Sikap tanggap. Seorang guru memperlihatkan sikap positif terhadap setiap perilaku yang muncul pada siswa dan memberikan tanggapan-tanggapan
atas perilaku tersebut dengan maksud tidak menyudutkan siswa. B. Membagi perhatian kelas diisi oleh sejumlah orang atau siswa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan yang berbeda-beda, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari guru. Perhatian guru tidak hanya terfokus pada satu orang atau satu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kecemburuan, tapi perhatian harus terbagi dengan merata kepada setiap anak yang ada di dalam kelas. Juga harus mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. C. Pemusatan perhatian kelompok. Muncullah kelompok informal di kelas atau pengelompokan karena disengaja oleh guru dalam kepentingan pembelajaran, membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya, terutama ketika kelompok perhatiannya harus terpusat pada tugas yang harus diselesaikan. Materi yang selanjutnya, materi keempat, evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian. Secara etimologi, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, dan proses. Menurut staf lebam Zainal 2010, evaluasi merupakan proses menggambarkan dan memperoleh, menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Selanjutnya bagian B, yaitu tahapan-tahapan evaluasi. Tahapan-tahapan evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau kenyataan. Pertanyaan-pertanyaan berikut yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, apakah strategi pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh dosen efektif? 2. Apakah media pembelajaran yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap materi sajian yang dibahas berkenaan dengan kompetensi dasar? Tahapan evaluasi yang kedua, yaitu menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi pembelajaran mencakup rencana evaluasi, proses dan pelaksana evaluasi. Rencana evaluasi proses pembelajaran berbentuk matriks dengan kolom-kolom berisi tentang nomor urut informasi yang dibutuhkan, indikator, metode yang mencakup teknik dengan instrumen. Tahapan evaluasi yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Tahapan evaluasi yang keempat yaitu analisis interpretasi. Analisis interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah 2 atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan hasil mahasiswa. Bagian selanjutnya yang C yaitu prinsip-prinsip dan tujuannya. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Continuities. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, Anda harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi harus melakukan adil, tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama, tanpa pandang bulu. Dan juga hendaknya bertindak objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Seperti orang tua peserta didik, semua guru,
kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima yaitu praktis. Praktis menggunakan arti mudah yang digunakan, baik bagi Anda sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Selanjutnya tujuan. Tujuan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui evaluasi pembelajaran adalah mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan khusus. Evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Itu saja materi yang saya jelaskan atau menarasikan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.